Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 52. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Karena di masa lalu, setelah dia dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi abadi, 12 Raja Dewa dari dunia Dewa Siyuan dan 9 Raja Dewa dari dunia Dewa Chaos memasuki alam Dewa Hongmeng. Mereka adalah algojo yang membunuh bawahan setia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada keraguan bahwa di dalam hati Tan Yun, orang yang paling dia benci adalah Lingxia Tianzun, Zanpeng dan Raja Dewa tertinggi yang mengkhianati dirinya sendiri. Raja Dewa Pangjun adalah salah satu dari 12 Raja dunia Dewa Siyuan. Ketika Tan Yun mendengar bahwa Pang Yuki adalah putri Raja Pangjun, dia memikirkan bawahannya yang dibunuh secara brutal oleh Raja Pangjun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat ini, Pang Yuki menatap wajah ganas Tan Yun dan sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan tidak berdarah. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku?" "Baiklah, kukatakan, aku adalah Tan Yun dari Hongmeng Supreme." Pang Yuki kehilangan akal sehatnya saat mendengar Tan Yun mengakuinya. Meskipun di masa lalu, dia tidak dilahirkan ketika ayahnya memasuki dunia Dewa Hongmeng. Dia kemudian mengetahui bahwa ada banyak bawahan Hongmeng Supreme yang meninggal di tangan ayahnya. Tan Yun menekan keinginan untuk mencekik Pang Yuki dengan satu tangan, dan mengorbankan menara Lingqiao, melemparkannya ke lantai pertama. Pada saat ini, dalam kekosongan Hongmeng dari susunan pedang lainnya, Suan Yuanru telah meninggalkan 3 wanita Raja Suci kelas 8. Dengan lambaian lengan giok lembut Suan Yuan, kekuatan ilahi menyapu ketiga wanita itu dan mengirim mereka ke lantai pertama menara Dewa Lingqiao. "Rower, bagaimana kamu terluka?" Tan Yun melintas dan muncul di depan Suan Yuanru. Dia melihat luka pada wanita yang dicintainya dan merasakan sakit yang samar di hatinya. Suan Yuan tersenyum lembut, "Kamu tidak perlu khawatir. Ini semua luka kulit." Setelah itu, mata Suan Yuanru menunjukkan warna khawatir. "Saya datang ke sini 6 bulan yang lalu. Saya benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi. Sekarang aku lega melihatmu datang dengan selamat." Dengan itu, Suan Yuan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun dan memegang erat-erat Tan Yun. "Bodoh, ingat, jangan khawatirkan aku setiap saat, karena selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku di sini." Tan Yun dengan lembut membelai Suan Yuanru dan bertanya, "Simin dan Sihin belum datang?" "Ya," Suan Yuan berkata dengan lembut, "kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka adalah anak-anak dari Lingxia Tianzun. Tidak ada yang berani membunuh mereka di jurang menelan dewa yang ganas ini." "Itu benar," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Oh, omong-omong, Ruer, pertama-tama kamu memasuki menara Dewa Lingqiao untuk pulih dari cederamu, dan kemudian aku akan memperkenalkanmu pada binatang suci." "Oke." Suan Yuanru menganggukkan kepalanya, meninggalkan lengan Tan Yun, terbang ke menara Dewa Lingqiao, memasuki lantai 4 dan pulih dari cederanya. Pang Yuki, Ma Bo, dan 9 orang lainnya yang dipenjara di lantai pertama menara Dewa Lingqiao akan menghabiskan waktu selama dunia luar telah berlalu. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, suara indah Suan Yuanru terdengar di benak Tan Yun. "Tan Yun, lukaku telah pulih." "Oke." Tan Yun mengangkat susunan pedang Hongmeng Tu, memasukkan 11 pedang Hongmeng dengan atribut berbeda dan pedang pembunuh Hongmeng ke dalam alisnya. Tan Yun membawa Suan Yuanru ke lantai 3 menara Dewa Lingqiao, menemukan Xiaolong dan memperkenalkannya kepada Suan Yuanru. Ketika Suan Yuanru mengetahui identitas Xiaolong She, dia cukup terkejut. Di sisi lain, ketika Xiaolong mengetahui bahwa Suan Yuanru adalah tunangan Tan Yun, dia tampak hormat. Sementara Tan Yun dan Suan Yuanru sedang mengobrol dengan Xiaolong She, Pang Yuki, 9 orang di lantai pertama menara Dewa Lingqiao, ketakutan. Segera, Tan Yun dan Suan Yuanru terbang keluar dari pagoda Lingqiao. Setelah Tan Yun mengumpulkan menara Lingqiao di telinga kanannya, dia memimpin Suan Yuanru jatuh di bawah tebing tandus.
Suan Yuanru menemukan bahwa Tan Yun sedikit khawatir dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Tan Yun berkata, "Larangan menelan dewa jurang jahat khusus untuk mengendalikan Xiaolong. Jika saya membawanya keluar, saya harus melepaskan pola susunan terlarang, tetapi dengan cara ini, putri saya Suen Ying Tianzun, Chaos Tianzun dan Mu Zhen Tianzun akan mengetahuinya." Mendengar pidato itu, Suan Yuanru mengangguk dan setuju, "Apa yang harus saya lakukan?" Tan Yun merenung sedikit, "Masih ada lebih dari 18 tahun sebelum saya meninggalkan jurang ganas. Saya memikirkan waktunya, dan saya akan keluar nanti. Setelah putri saya, Chaos Tianzun dan Mu Zhen Tianzun pergi, saya akan pergi dengan Xiao Lao." Suan Yuanru berkata, "Jika Anda tidak meninggalkan jurang menelan dewa pada saat itu, Anda perlu menemukan alasan." "Ya," Tan Yun berkata, "temukan saja alasan apapun." Setelah itu, Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Suan Yuanru, dan berbisik pelan, "Kami menunggu Simin dan Xiyin di sini." Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Tan Yun, Xiyin, apakah mereka dalam masalah? Suan Yuanru mengerutkan kening. "Sudah 2 tahun sejak kita memasuki jurang menelan dewa yang ganas, dan mereka belum juga datang." Saat Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara serak laki-laki dari kejauhan, "Kak Jingxian, apakah kamu di sana? Tolong." "Tidak, itu Simin." Tan Yun memandang Suan Yuanru ke samping, "Pergi dan lihatlah." "Ya," Suan Yuanru menjawab, dan Tan Yun bangkit di udara dan terbang ke hutan yang luas di barat. Setelah Tan Yun dan Suan Yuanru terbang ratusan mil ke dalam kehampaan, bahkan sebelum mereka terbang ke hutan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, mereka mendengar suara binatang buas. Mengikuti reputasinya, Tan Yun dan keduanya menemukan bahwa di hutan yang menutupi langit ratusan mil jauhnya, barisan pohon-pohon tua telah tumbang, dan debu dipenuhi dengan samar-samar terlihat. Li Simin, yang terbakar parah, sedang dikejar raksasa. "Kakak Simin, jangan khawatir, aku datang." Tan Yun menjawab dan memutar tangan kanannya. Pedang ilahi Tianzun terbaik dari atribut kuno keluar dari udara tipis. Memegang pedang ilahi, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dan menembak Li Simin. Suan Yuanru juga mengorbankan pedang ilahi, dan mengikuti. Di dalam hutan, Li Simin, yang lemah dan terluka parah, menunjukkan kegembiraan di matanya yang putus asa ketika dia mendengar suara Tan Yun. Kekuatan ilahinya menyembur keluar dari tubuhnya, bergegas ke langit dan terbang menuju Tan Yun. Mengaum, "Manusia sialan, kemana harus melarikan diri?" Suara serak menggelegar seperti guntur. Ketika mengguncang langit, sebuah benda besar setinggi ribuan kaki naik dan terbang keluar dari hutan. Ini adalah binatang raksasa dengan rambut emas panjang, binatang singa, tubuh macan tutul, kuku unicorn, ekor ular, dan memancarkan nafas Raja Suci kelas 6. Tapi kuku unicornnya berdarah, merah seolah-olah bisa meneteskan darah, dan, terutama terlihat, sepasang pupil raksasanya terbakar api. Meskipun nyala apinya sangat kecil, gelombang panas yang mengepul telah membuat Suan Yuanru dan Li Simin merasa seperti berada di dalam kompor. "Jing Yun, ini adalah singa berkuku darah mata api binatang buas kuno." Wajah Suan Yuanru sangat berubah. Dengan kekuatannya, itu cukup untuk membunuh 3 Raja Suci kelas 9. Ya, Tan Yun tampak serius belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba melangkah maju, meraih Li Simin dan berkata dengan keras, "Rower, korbankan Senzu untuk melarikan diri." Tan Yun sangat serius, karena singa kuku darah mata api terkenal dan setenar binatang buas kuno Taoti. Di alam yang sama, itu bahkan lebih ganas dari Taoti. Ya, cincin dewa di jari giok lembut Suan Yuan berkedip, dan perahu dewa pria terbaik terbang keluar dan menggantung di atas hutan. "Pergi." Tan Yun meraih Suan Yuanru di tangan kirinya dan Li Simin di tangan kanannya. Ketika dia hendak melarikan diri, tubuh singa kuku darah bermata api melonjak, menghancurkan kekosongan, mengambil celah ruang gelap, mengangkat kuku unicorn dan memotret perahu. Dengan satu kuku, segera, kekosongan runtuh di area puluhan ribu kaki. Tan Yun mengatur Senzu untuk melarikan diri dan bergegas keluar dari hutan. Bang bang. Manusia sialan, kemana harus melarikan diri? Singa kuku berdarah bermata api berlari liar dari udara kosong dan mengejar Senzu. Namun, itu tidak bisa mengejar Senzu.
Itu sangat marah sehingga membuka mulutnya di kehampaan, dan taringnya yang ganas berkilauan dengan jejak cahaya dingin, yang cukup menakutkan. Di Senzu, Li Ximin tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap singa kuku berdarah bermata api. Kamu binatang, tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan memasuki jurang maut dan membunuhmu. Mendengar ini, singa kuku berdarah bermata api meraung, kamu manusia yang rendah hati, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Setelah Li Ximin tertawa, dia menatap Tan Yun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudara Jing. Jika bukan karenamu kali ini, aku akan mati. Binatang buas itu benar-benar ganas. Aku baru saja terbang di atas hutan. Api di matanya hampir membakarku. Tan Yun berkata, Kakak Li, jika kamu bisa hidup sampai sekarang, kamu masih beruntung. Hahaha, begitulah. Li Ximin tersenyum dan mengerutkan kening, saudara Jing, di mana Xin? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, dia belum tiba. Suara Tan Yun tidak jatuh. Di belakangnya terdengar suara kegembiraan yang indah, Jing Yun, saudara. Saudari, Li Ximin menoleh ke belakang, tetapi melihat Li Xin, mengenakan rok putih dan mengguncang dunia, terbang menuju Senzu. Bagus, saudari. Kamu akhirnya di sini. Suara Li Ximin tidak jatuh. Senyumnya segera membeku di wajahnya dan berteriak dengan sangat panik, kakak, lari. Di depan mata, tapi aku melihat singa berkuku darah bermata api terbang menuju Li Xin, dan dua api menyembur keluar dari sepasang mata. Kedua api bergabung menjadi satu dari udara kosong, berubah menjadi kepala singa setinggi 10.000 kaki, membuka mulut besar dan menelan Li Xin. Pada saat ini, Li Ximin meneteskan air mata yang menyakitkan. Dia tahu bahwa begitu saudara perempuannya ditelan oleh kepala singa berubah menjadi api, dia akan terbakar habis. Suara mendesing. Dengan air mata di matanya, Li Ximin meraih Senzu dan terbang ke Li Xin. Saudaraku, jangan datang ke sini, kamu akan mati. Li Xin berteriak cemas, cepat kembali. Pada saat ini, Li Xin, yang merasakan kemalangannya, memandang Tan Yun di Senzu dan berkata, Jing Yun, aku mencintaimu. Saya harap setelah saya mati, Anda dapat mengingat bahwa ada seorang wanita yang sangat mencintai Anda. Mendengar suara Li Xin, Tan Yun merasa cukup rumit, dan mentransmisikan suara Suan Yuan Rou, aku akan menyelamatkannya, Ruer, siap bertarung. Oke, Suan Yuan Rou berkata dalam transmisi suara, hati-hati. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ketika Tan Yun mengirim, gerakan Li Xin selanjutnya membuat Li Xin merasa sangat manis dan bahagia, dan dia juga merasa sangat panik. Tapi Tan Yun menembaknya dari Senzu. Jing Yun, apakah kamu gila? Kembali. Li Xin cemas dengan bunga pir, menangis keras, kamu tinggalkan aku sendiri, pergi. Aku berjanji pada ayahmu bahwa aku akan menjaga saudara-saudaramu dengan baik. Aku akan melakukannya secara alami. Ketika Tan Yun berbicara, dia merangsang kekuatan sepatu bot. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan langkah Dewa Hongmeng. Ketika Li Ximin, sebuah telapak tangan ditampar di dada Li Ximin. Kembalilah, kamu hanya akan mati jika kamu datang ke sini. Telinga Li Ximin dikelilingi oleh nasihat Tan Yun. Awalnya lemah, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, jadi dia terbang terbalik dan mendarat di Senzu. Melihat Tan Yun yang bergegas menuju Li Xin, mata Li Ximin dipenuhi air mata, kakak yang baik, kamu harus berhati-hati. Ketika Li Ximin tergerak, Tan Yun terbang ke Li Xin di udara. Li Xin tergerak dan menangis, apakah kamu gila? Pergi. Ho ho. Pada saat ini, udara bergelombang dan angin menderu. Kepala singa api besar telah membuka mulutnya yang besar dan menelannya. Tan Yun dan Li Xin tidak bisa menghindar sama sekali. Pergi, aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup dengan baik. Menghadapi kematian, Li Xin peduli dengan keselamatan Tan Yun. Ini menunjukkan betapa tulusnya dia pada Tan Yun. Ketika Li Xin menangis dan tangannya hendak mendorong Tan Yun, kepala singa api setinggi 10.000 kaki itu telah menelan mereka ke dalam lautan api. Kamu bodoh, wow, dasar bodoh. Dalam tangisan-tangis Li Xin, Tan Yun menampilkan tubuh bayangan Hongmeng dan mengorbankan baju besi Dewa Abadi pada saat yang sama. Tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 100 kaki. Mengenakan baju besi,
dia membuka tangan kanannya dan meraih Li Xin di telapak tangannya. Alasan mengapa Tan Yun mengorbankan baju besi Dewa Abadi adalah untuk mencegah Li Xin melihat penampilannya setelah melemparkan tubuh bayangan Hong Meng. Adapun api singa kuku darah bermata api, Tan Yun, yang memiliki api Hong Meng, tentu saja tidak takut. Pada saat ini, Li Ximin di Shenzhou melihat kepala singa api yang menelan Tan Yun dan Li Xin. Matanya terbuka lebar dan meraung, "Kamu binatang, aku Li Ximin bersumpah untuk membunuhmu." Menurut pendapat Li Ximin, Tan Yun dan adiknya tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Dia tidak hanya berpikir begitu, tetapi juga singa kuku berdarah bermata api. Singa kuku berdarah bermata api menatap Li Ximin di Shenzhou, menyemburkan kata-kata orang dan tertawa angkuh, "Manusia yang rendah hati, aku ingin membunuh salah satu dari kalian, tapi sekarang aku membakar 2 orang, hahaha. Haha." Dengan suara membunuh, setinggi 100 kaki, Tan Yun, memegang Li Xin di tangan kirinya, bergegas keluar dari kepala singa api. Ukuran tubuhnya melonjak hingga 1000 kaki, dan pedang Tianzun terbaik di tangannya melonjak hingga 600 kaki. Saudara Ximin tetap di Shenzhou, "Rower, bunuh." Dalam seruan Tan Yun, dia melakukan langkah Dewa Hong Meng, memegang pedang besar, memotong kekosongan dan memotong kepala singa kuku bermata api yang tidak curiga. "Apa? Kamu manusia, tidak mati." Singa kuku darah bermata api terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba berayun. Tiba-tiba, ekor ular besar itu memecahkan kehampaan dan memompanya ke arah Tan Yun. Ada secercah cahaya di mata Tan Yun. Tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara dan lolos dari ekor ular besar itu. Dia mengayunkan pedangnya untuk memotong kekosongan dan memotongnya di kaki kanan depan mata api singa kuku berdarah.